Ya. Bab man shalla bin nas jamaah ba'da dhahabil waqt. Bab salat berjamaah ketika waktu salat telah berlalu. Kalau kita ingat pertemuan lalu kan membahas pembahasan yang sama. Ketinggalan salat subuh ya yang lalu. Kalau yang ini ketinggalan salat asar. Jadi hadis ini adalah penguat dari hadis sebelumnya. Hadis ini penguat hadis sebelumnya. Hadis ini lebih dahulu sebenarnya. Hadis yang kemarin itu datangnya belakangan. Jadi ini dulu baru hadis itu. Karena ini peristiwa perang Khandaq. Kejadian Nabi ketinggalan sholat asar. Sengaja Allah setting demikian. Dengan Nabi ketinggalan sholat subuh. Pertemuan lalu. Nah, pertemuan lalu itu semuanya penegas daripada hadis tersebut. Karena yang ini terjadi pada perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Kalau yang kemarin perang apa? Khaybar. Khaybar itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Berarti yang Khandaq terlebih dahulu baru Khaybar. Ini kita harus paham dulu. Di mana disebutkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu jaa yaumal Khandaq. Beliau datang pada hari Khandaq. Al-Khandaq artinya parit. Parit. Jadi aliansi suku-suku Yahudi, suku-suku kafir Quraisy pada waktu itu dengan beberapa suku yang memusuhi Nabi Muhammad dan memusuhi umat Islam, semua beraliansi, bergabung jadi satu. Ada Bani Ghatafan di situ, ada Bani Sulaim di situ, ada musyrik Quraisy di situ, ada Yahudi Quraidah di situ. Bayangkan semuanya gabung. Jumlahnya 10.000 orang. Jumlahnya mereka itu lebih banyak dari penduduk Madinah. 10.000 orang itu. Yang mereka ingin menyerang adalah umat Islam, Rasulullah dengan umatnya. Berita ini sudah sampai kepada Nabi. Tentu kalau menghadapi kalah jumlah, apalagi kondisi waktu itu lagi krisis. Banyak mereka sahabat-sahabat yang dalam keadaan makan pun susah. Maka diusulkan salah satu orang sahabat, Sayyidina Salman Al-Farisi, untuk bisa mengsiasati tidak ada kontak langsung perang dengan mereka. Sekalipun itu kalau terjadi, pasti Allah menolong Rasulnya. Tapi di sini ada namanya mengambil ikhtiar. Disarankan dibuat parit. Paritnya itu disebut oleh Dr. Syauqi Khalil dalam kitab Atlas Hadis Nabawi. Panjangnya itu 5.000 meter. Ya, 5.544 panjangnya parit. Sehingga apa? Dia melingkari kota Madinah, musuh tidak bisa masuk ke Madinah. Dalamnya 3 meter lebih. 40 hasta. Lebarnya 4 meter lebih. Digali itu oleh sahabat, oleh Nabi Muhammad SAW. Pasukan yang dimiliki menurut Sofiur Rahman Mubarak Furi, pada waktu itu ada jumlah 3.000 umat Islam, pasukannya 3.000, yang dihadapi 10.000 orang. Dibuatlah parit melingkar. Ketika Sayyidina Salman Al-Farisi mengusulkan dibuat parit, dan ini belum pernah terjadi dalam sejarah peperangan bangsa Arab. Dibuat parit itu pertama kali itu. Mengadopsi siasat perangnya orang-orang Persia. Orang-orang Persia sering membuat parit ketika berperang untuk bisa menghalangi musuh masuk ke wilayah mereka. Dibuatlah parit. Saking senangnya usulan itu, sahabat yang hadir mengatakan, oh Salman ini
orang Muhajirin, Salman minna. Orang Madinah bilang enggak, Salman minna. Salman golongan kami, orang-orang Ansor. Karena saking bahagianya dengan usulan yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, dan Nabi memuji dan menerima usulan tersebut, maka orang-orang Muhajirin menganggap Salman Al-Farisi golongan kami. Orang-orang Ansar mengatakan enggak, Salman Al-Farisi golongan kami. Padahal aslinya orang Persia. Nabi lihat daripada ini terjadi perdebatan, Nabi katakan, Salman minna ahlul bait. Nah, Salman itu ahlul baitnyaku, keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini maksud keluarga bukan secara nasab, tapi penghormatan. Nabi menganggap Salman Al-Farisi sebagai keluarganya. Digalilah itu parit. Setiap 10 orang digali tanah 40 hasta, 3 meter lebih. Dapat satu batu, tidak bisa dihancurkan dengan pacul. Dilaporkan kepada Rasul Muhammad SAW. Wahai Rasul, ini ada batu besar gak bisa dihancurkan. Nabi turun langsung di situ. Nabi mengambil itu pacul, dipukul, keluar cahaya. Mukjizat terjadi waktu itu. Sahabat yang hadir, termasuk yang meriwayatkan namanya Al-Barra, dia mengatakan, demi Allah, saya melihat itu cahaya, kemudian di dalam cahaya itu ada layar, ada gambar. Nabi pukul, baca Allahu Akbar, keluar cahaya, seakan-akan ada gambar di cahaya itu. Nabi katakan apa? Itu kelihatan apa? Kerajaan-kerajaan Syam. Nabi katakan, Allah akan berikan kerajaan-kerajaan Syam ini kepadaku dan umatku, kata Nabi. Pada waktu itu Islam belum meluas kekuasaannya, hanya di sekitar itu. Jadi Nabi mengabarkan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Pukulan kedua, Nabi juga membaca Allahu Akbar, dipukul itu batu, keluar cahaya. Ternyata diperlihatkan istana-istana yang ada di Persia. Nabi mengatakan Allah akan berikan kerajaan Persia kepada umatku. Di pukulan yang ketiga, batu itu hancur. Ya, bayangkan batu yang begitu kokoh dipukul oleh Rasul, hancur jadi pasir. Keluar cahaya ketiga, diperlihatkan kerajaan yang ada di Sana'a, di Yaman. Dan Nabi mengatakan Allah akan berikan kerajaan Sana'a atau Yaman kepada umatku. Dan benar apa yang dikatakan Nabi, itu benar-benar terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syam menjadi wilayah umat Islam, Yaman menjadi wilayah umat Islam, dan Persia juga menjadi kekuasaan wilayah umat Islam. Digalilah itu parit. Ketika digali itu parit, musuh ini datang. 10.000 orang. Mereka kaget luar biasa. Ada parit yang mengelilingi kota Madinah sehingga musuh tidak bisa masuk. 27 hari pengepungan itu terjadi. Ada yang berusaha masuk tapi tidak bisa sampai berhasil, ya, membahayakan umat Islam karena sudah terbunuh. Terjadi duel juga antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Amrun bin Abdul Wud. Terbunuh Amrun bin Abdul Wud ini, ya. Padahal dia ketika berduel tidak pernah kalah, tapi melawan Sayyidina Ali akhirnya dia terbunuh. Ini peperangan yang sangat panjang, 27 hari. Sehingga di beberapa hari itu diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab tidak sempat sholat asar karena menghadapi situasi apa? Peperangan. Maka dia katakan di sini sebagai periwayat Jabir bin Abdullah bahwa Sayyidina Umar bin Khattab di Yaumul Khandaq itu datang menemui Nabi Muhammad SAW sambil mencela orang-orang kafir Quraisy. Dicela orang-orang kafir Quraisy karena sebab sholat asarnya ketinggalan, sudah dekat maghrib belum sempat sholat asar. Menghadapi musuh nih, situasi peperangan.
Didatangilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, makitu usolli asr. Wahai Rasul, ini matahari sudah tenggelam nih, sudah mendekati maghrib. Kayaknya sholat asar ini belum sempat saya kerjakan tadi, karena sibuk menghadapi musuh. Sampai sekarang ini matahari sudah mau tenggelam. Berarti kalau tenggelamnya matahari waktu asar selesai. Hatta kadati syams taghrub. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma shallaituha. Nabi mengatakan, demi Allah, saya juga belum sempat sholat asar, kata Nabi. Sekali lagi di sini bukan berarti lalai ya. Bukan berarti lalai. Ada sholat khauf. Memang sebagian ulama mengatakan sholat khauf belum disyariatkan waktu itu ketika perang Khandaq, tapi dibantah oleh Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, bahwa sholat khauf sudah ada waktu itu, karena sholat khauf itu disyariatkan pada tahun 4 Hijriah di peperangan namanya Dzatur Riqa', Ghazwah Dzatur Riqa'. Itu terjadi 4 Hijriah, sedangkan perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Berarti sholat khauf itu sudah disyariatkan. Sholat khauf itu dalam kondisi peperangan tetap kita sholat. Sholatnya itu menghadap ke musuh sehingga bisa mengawasi pergerakan musuh. Sekalipun diserang, bisa kita bubar dari sholat, tapi tidak niat memutuskan sholat, tetap dalam sholat. Peperangan terjadi, tetap dihitung dia sebagai orang yang sholat. Nanti sudah dapat situasi aman di tempat yang aman, sholat yang tadi dilanjutkan. Itu namanya teknis dari sholat khauf. Tapi sholat khauf di perang Khandaq tidak dilakukan. Sengaja Allah Ta'ala buat seperti itu. Mereka sudah tidak fokus lagi sholat khauf dengan beberapa alasan. Yang pertama, jumlah musuh begitu banyak. Sudah sibuk menjaga-jaga wilayah, jangan sampai musuh itu masuk. Yang kedua, Allah Ta'ala sengaja menyeting mereka itu lupa sholat khauf, sehingga nanti ada keluar satu hikmah terkait masalah hukum, yaitu sholat qadha. Makanya di sini dikatakan, wahai Rasul, kata Sayyidina Umar, ini sholat asar sudah gak sempat kita lakukan, matahari sudah tenggelam. Nabi katakan, saya juga belum sholat asar. Bahkan di dalam musnad Imam Syafi'i, musnad Imam Ahmad, itu ketinggalan 3 waktu sholat. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Sholat isya sudah tengah malam baru dilaksanakan, dan Nabi laksanakan secara jamak. Di waktu itu juga semua sholat itu dikerjakan ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma shallaituha fagumna ila Buthan. Nabi katakan, saya juga belum sempat sholat asar. Kalau begitu mari kita pergi ke Buthan, satu lembah di kota Madinah, satu tanah lapang di kota Madinah. Fatawaddo'a, kemudian Nabi wudu lis sholah, untuk sholat. Kalau hadis yang lalu azan dulu, yang lalu ya, azan kemudian wudu. Habis wudu baru sholat. Ada hikmah di situ. Azan dulu baru kemudian wudu. Berarti orang yang azan tidak harus dalam keadaan berwudu. Tidak wajib. Tapi sunnah. Afdal muadzin itu dalam keadaan berwudu ketika azan. Tapi sekalipun dia dalam keadaan tidak berwudu, kemudian dia azan, sah azannya dan tidak berdosa. Karena Sayyidina Bilal azan dulu, setelah itu baru berwudu. Namun di sini tidak disebutkan azan. Kenapa alasannya di sini tidak disebutkan azan? Karena riwayat yang lain mengatakan ketinggalan 3 waktu sholat, dan waktu isya itu sudah tengah malam sekali, sudah mau mendekati waktu subuh. Takut mepet waktu, tahu-tahu masuk ke waktu subuh, sehingga disegerakan tanpa
azan. Rasul berwudu untuk sholat, wa tawadda'na laha, kami juga berwudu. Fa shalla asar, maka beliau sholat asar. Di dalam kitab Fathul Bari disebutkan shalla bina, wa fi riwayah shalla bihim, Nabi sholat bersama kami, berarti secara apa? Berjamaah. Ya, sehingga sholat qadha itu bisa dilakukan dengan berjamaah. Karena Nabi lakukan sholat tadi yang ketinggalan 4 atau 3 tadi, Isya tidak ketinggalan, masih masuk waktu tapi sudah mendekati waktu subuh. Ini mereka tidak tidur. Peperangan itu dikepung selama 27 hari. 27 hari. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim, disyarahi oleh Imam Nawawi. Nah, sholat Rasul secara berjamaah 3 sholat tersebut. Wa fi hadhihi riwayah sholat asar. Coba perhatikan, Nabi sholat asar dulu baru maghrib, padahal waktunya sudah masuk maghrib. Berarti yang didahulukan sholat yang apa? Yang sudah keluar waktu, paling afdal. Kita kalau mau qadha, mau sholat yang ada qadha dulu baru sholat. Jangan sholat sunnah, qadha dulu baru sunnah. Kerjakan yang qadha dulu karena sudah keluar waktu masuk maghrib, tapi Nabi kerjakan asar dulu baru maghrib. Itu dipandang oleh ulama hadis karena waktu maghribnya masih luas. Di sini kan masih sempat juga wudu, sholat asar, iya kan? Kemudian Nabi setelah asar baru sholat maghrib. Ada kesan di situ bahwa sholat maghribnya masih panjang, karena dalam riwayat matahari baru tenggelam. Tapi kalau maghribnya sudah mepet ke Isya, yang didahulukan maghrib dulu baru asar. Bisa paham ya? Karena di sini kan dikatakan matahari baru tenggelam. Kemudian Nabi sholat asar, qadha asar. Kenapa yang diqadha asar dulu baru sholat maghrib? Karena waktu maghribnya masih luas, sebab matahari baru tenggelam. Tapi kalau mataharinya sudah tenggelam lama dan waktu maghrib sudah mendekati Isya, sedangkan kita punya qadha sholat asar, maka yang dikerjakan maghrib dulu. Kalau tidak, maghrib lewat, dosa. Itu telitinya ulama hadis, memahami hadis begitu. Pelan-pelan dilihat bagaimana teksnya. Dan hadis ini menguatkan dalil, kata Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqih Sirah Nabawiyah, bahwa mengqadha sholat hukumnya wajib. Qadha sholat dalam situasi peperangan loh. Lagi perang ini 27 hari dikepung, kecapean gali itu parit 5.000 meter, lebarnya 4 meter, dalamnya 3 meter, kecapean, kepayahan. Ada waktu sholat yang lewat diqadha. Ini dalil bahwa mengqadha sholat hukumnya wajib. Dan ada juga harus segera mengqadha, jangan tunda. Seingatnya waktu itu ada sholat yang terlewat, saat itu langsung dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Walaupun dalam masalah bab fikih, kalau lupanya karena masalah ibadah bisa ditunda. Lupanya karena masalah yang baik, yang sunnah bisa ditunda. Benar, itu dalam fikih ada. Tapi apa salahnya kita segerakan sesuatu yang wajib. Jangan dulu fokus ke yang sunnah. Sholat witir, sholat duha, ini ada hutang, ada waktu sholat yang sudah lewat, itu dulu yang wajib. Setelah wajib baru yang sunnah. Karena sholat adalah hutang. Ini kata Dr. Ramdan Al-Buti.
Kemudian di dalam syarah Muslim dikatakan Nabi menjamak. Ini jadi masalah juga. Jadi satu masail di dalam bab fikih. Tadi yang ketinggalan dohor, asar, maghrib, isya masih masuk waktu. Ya. Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, ketika Nabi mengqadha semuanya, Nabi mulai dari dohor dulu. Dohor, asar, maghrib, kemudian isya. Sebagian ulama mengatakan berurutan itu wajib. Apa maknanya? Mengqadha sesuai dengan urutan waktu sholat yang terlewatkan. Paling awal tadi apa? Duhur, berarti duhur dulu. Kemudian asar yang kedua. Kemudian yang ketiga maghrib. Yang keempat isya. Kalau isya waktu masih luas, isya paling akhir. Tapi kalau isya waktunya mepet, kembali lagi ke kaidah awal, isya dulu baru qadha yang lain. Tapi alhamdulillah dalam mazhab Syafi'i gak pakai urutan. Mazhab Syafi'i gak pakai urutan. Seingat kita yang tadi ada sholat yang kita gak sengaja kelewat, kerjakan. Tidak harus menunggu waktu sesuai dengan waktunya, urutannya. Karena kalau dipakai itu, qadha duhur di waktu duhur, qadha asar di waktu asar, qadha maghrib di waktu maghrib, qadha isya di waktu isya. Itu mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i kaidah ini gak dipakai. Dalilnya adalah Nabi kerjakan juga di hari yang berbeda. Riwayat tadi ini, itu Nabi tidak menggunakan waktu tersebut. Buktinya adalah Nabi kerjakan di waktu isya, tapi mengqadha seluruhnya. Dohornya diqadha di waktu itu. Di waktu apa? Di waktu isya. Dohornya diqadha, asarnya diqadha, maghribnya diqadha di waktu isya. Berarti tidak ada hubungan dengan masalah qadha sesuai dengan waktu. Itu cerdasnya Imam Syafi'i. Cerdasnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang bersuara seperti itu. Seandainya qadhanya itu, ini beliau ibaratnya menguatkan pendapat beliau ya, bahwa qadha salat tidak harus ikut waktunya. Sebab hadis ini beliau katakan seandainya qadha salat itu sesuai waktunya, pasti besok baru Nabi qadha. Besok duhur Nabi qadha yang duhur. Yang asar Nabi qadha juga di waktu asar besok harinya. Yang maghrib Nabi qadha di waktu maghrib besok harinya. Tapi dalam hadis ini di malam itu juga Nabi mengqadha seluruh solatnya. Itulah tadi Allah setting biar ada ilmu yang keluar, ada hikmah yang keluar. Itu. Syekh Nawawi di dalam kitab Nihayatuz Zain mengatakan nanti sunnahnya kalau menggunakan mazhab Syafi'i, kita ketinggalan waktu maghrib atau tidak mengerjakan sholat maghrib karena lupa, karena uzur sholat kan kelupaan, lupa, atau ketiduran, atau yang sejenisnya, pingsan, ya, ini kan dimaafkan semua nih, nggak disengaja. Yang ketinggalan sholat maghrib, tapi kita sadarnya waktu duhur, walah tadi kemarin maghrib belum dikerjakan, segera diqadha. Sholat maghrib itu sunnahnya membaca ayat di 2 rakaat awal jahar dengan suara yang terdengar ya. Tapi karena berhubung diqadha di waktu zuhur, maka ikut waktu zuhur sunnahnya suaranya disir. Sunnahnya suaranya disir, tidak dijahar di 2 rakaat awal. Beda halnya kalau kita qadha sholat zuhur, ingatnya di waktu maghrib, maka 2 rakaatnya sunnahnya dibaca jahar, mengikuti waktu maghribnya. Nah itu penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain. Ya, jadi luar biasa ini Allah atur biar keluar namanya hikmatu tasri' atau hikmatu tasri'iyah. Hikmah disyariatkan hukum. Rasul bersabda di sini,
Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. Siapa yang kelupaan salat, lupa, maka hendaklah dia salat ketika mengingatnya. Kata ketika mengingatnya tidak dibatasi dengan waktu. Seingatnya kita waktu itu, salat yang terlewat segera kita kerjakan. Ini juga penguatan dalil bahwa tidak harus mengikuti waktunya. Qadha sesuai waktunya tidak harus. La kafarata laha illa dzalika. Tidak ada kafarat untuk salat kecuali harus qadha salat. Kita punya hutang sholat itu gak bisa dikafarat sebenarnya dengan yang lain, gak bisa. Kalau puasa bisa tuh, pakai fidyah. Kalau yang meninggal punya hutang sholat, ahli waris atau walinya itu menggantikan sholatnya kias kepada puasa. Nabi katakan yang puasa itu punya hutang puasa, kemudian dia belum sempat berpuasa, fasoma anhu waliyuhu, maka walinya puasa untuknya yang sudah meninggal. Ditambah juga lebih bagus dengan fidyah dan seterusnya. Kalau sholat hadisnya tidak ada. Meninggal diganti dengan sholat, itu hadisnya tidak ada. Sepengetahuan saya, ya, wallahu alam ada apa tidak. Tapi sepengetahuan saya dikias kepada puasa. Kalau puasa bisa wali menggantikan, maka sholat juga sama. Nabi katakan sholat itu gak ada kafarat. Artinya orang yang tinggalkan sholat, dia mau kafarat dengan taubat, dengan ini gak bisa. Bagaimana kafaratnya? Qadha. Nah, ini. Jadi jangan dipikir sudah nanti saya taubat sama Allah selesai. Enak saja. 20 tahun gak sholat, terus mau sudah sakit baru mau taubat, Allah akan ampuni. Hati-hati dulu. Hadzal hadis. Bukan saya takut-takutin ya, hadis Nabi. Nabi katakan apa? Salat tidak ada kafarat kecuali dengan mengqadha salat. Makanya kita ucapkan terima kasih kepada ulama kita terdahulu. Mereka mengadakan tradisi salat qadha berjamaah. Di sini kan ada dilakukan di tempat Habib Muhammad Al-Bar. Dilakukan juga setiap akhir Jumat bulan suci Ramadan di tempat Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, Abuya. Tujuannya apa? Ini nih, bahwa meninggalkan sholat kafaratnya hanya dengan mengqadha sholat. Jangan main-main. Enak 30 tahun gak sholat, tahu-tahu mau meninggal, ya Allah saya ampunkanlah dosa saya, tolong masukkan saya ke dalam surga Firdaus ya Allah. Enak sekali. 30 tahun gak sholat minta surga Firdaus. Bukan fatwanya ulama, bukan fatwanya fuqaha, bukan fatwanya siapa-siapa. Yang berfatwa Nabi Muhammad. Hadis Sahih Bukhari. La kafarata laha, gak ada kafarat bagi yang meninggalkan sholat kecuali dengan apa? Mengqadha sholat. Bibip, kebanyakan saya sudah 30 tahun gak sholat. Wah, itu di qadha capek. Sudah ada usaha mau qadha dia lakukan, tahu-tahu meninggal belum tuntas, dimaafkan sama Allah karena sudah ada usaha dan niat, tapi umur Allah tetapkan gak sampai, dimaafkan. Yang penting ada qadhonya. Makanya Habib Abu Bakar memesankan untuk dilaksanakan sholat qadha. Sholat qadha. Kalau kami dulu di pesantren sudah disuruh qadha. Kalau buat kesalahan suruh sholat qadha 200 rakaat, 300 rakaat. 3 tahun jalannya begitu tuh. Tidak setiap hari, tapi setiap dapat hukuman disuruh qadha sholat 300 rakaat. Itu sudah jadi hukuman tuh, sakit. 200 rakaat niat qadha. Ini ngeri nih. La kafaratalah, gak ada kafarat kecuali mengqadha sholat. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku.
Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam tazalu fi salatin man tazartum as-shalah. Senantiasa kalian dianggap sedang sholat selama kalian menunggu sholat. Jadi kita dari maghrib tadi sudah niat i'tikaf di masjid ini, juga ingin menunggu waktu sholat isya. Waktunya diisi dengan majlis ta'lim, majlis ilmu. Nah itu dapat pahala sholat selama kita tunggu dari maghrib sampai isya, kata Nabi. Jadi sebenarnya ini Rasulullah ini minta amalan yang sedikit pahalanya besar, karena ingin umatnya semuanya masuk surga. Syekh Yusuf Al-Lahji dalam kitabnya, cita-cita Nabi yang paling tertinggi itu satu. Kan banyak nih, keinginan Nabi ini banyak. Dan keinginan Nabi itu selalu tidak pribadinya, enggak, selalu kepada umat. Di sekian banyak keinginan Nabi, yang paling tertinggi adalah Nabi ingin seluruh manusia, jin masuk ke dalam surga. Sampai dikatakan seandainya iblis juga bisa masuk surga, Nabi ingin masukkan iblis ke surga. Saking rahmatnya begitu luas. Itu keinginan tertingginya Nabi Muhammad SAW. Pengen semuanya selamat, gak ada. Beliau pengen ada satu orang yang masuk neraka, gak ada. Jadi menunggu waktu sholat ke sholat yang lain. Dalam hadis Muslim Nabi katakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mau aku tunjukkan pada kalian amalan yang menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Qalu bala. Sahabat mengatakan, mau ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, yang pertama, isbagul wudu alal makarih. Sempurnakan wudu di saat-saat sulit. Wa kafratul khuta ilal masajid. Perbanyak langkah kaki menuju ke masjid. Yang ketiga, intizarus sholati ba'da sholah. Menunggu satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ikatan kebaikan, itulah ikatan kebaikan. Nah ini hikmah dari hadis sholat berjamaah dengan mengkodo ya. Kodo sholat secara berjamaah itu jelas ada dalilnya dan dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Dan sholat kodo hukumnya adalah wajib ya. Sholat kodo hukumnya wajib berdasarkan hadis tersebut. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah, diberikan kesehatan, diluaskan rizki, diberikan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.